4456. Jadi ini istana kerang besar. Yang Kai menatap istana raksasa di atas puncak gunung yang menjulang tinggi. Istana ini sepenuhnya dibangun dari bebatuan raksasa, sederhana dan kasar. Di bawah pimpinan Whitehair, mereka bertiga berlari sejauh ratusan ribu kilometer sebelum akhirnya sampai di tempat ini. Bahkan sebelum mereka mencapai puncak gunung, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada banyak tatapan jahat yang menatap ke arah mereka. Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa hanya ada rambut putih di bawah komando Raja Surgawi Tulang Abu-Abu, tetapi istana kerang besar ini pasti dipenuhi dengan master yang kuat, dan itu bukan hanya Raja Surgawi Kerang Besar saja. Namun, ini juga sejalan dengan niat Yang Kai. Semakin banyak orang di sana, semakin besar manfaat yang akan mereka terima, menyelamatkannya dari kesulitan mencari kari dan membuang-buang waktu. Saudara Yang, apakah kita baru saja mendaki gunung seperti ini? Wajah Lu Jing sedikit pucat. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Yang Kai, persepsi bahayanya sangat tajam. Aura yang tidak jelas dan kuat yang datang dari gunung itu terlalu menindas. Kenapa kamu tidak menungguku di sini? Yang Kai meliriknya. Lu Jing ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya pikir saya akan pergi dengan saudara Yang. Gua harimau dan kolam naga ini dipenuhi dengan bahaya. Jika dia tinggal di luar sendirian, mungkin akan mendapatkan beberapa masalah, akan lebih aman untuk tinggal di sisi Yang Kai. Paling tidak, jika dia bertemu musuh yang kuat, Yang Kai akan bisa menjaganya. Ayo pergi, Yang Kai melangkah maju. Ketika dia baru saja menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6, dia sendirian menghancurkan Gunung Prufan Yang dan mengalahkan 3 penguasa gunung. Sekarang, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, jadi tidak peduli seberapa kuat istana kerang besar ini, kemungkinan besar itu tidak bisa dibandingkan dengan Profound Sun Mountain, jadi tentu saja tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada halangan di sepanjang jalan dan tidak ada satu orang pun yang terlihat, tetapi Lu Jing dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang tersembunyi di sekelilingnya. Segera, mereka bertiga tiba di puncak gunung. Pada platform datar dan halus di puncak gunung, setidaknya ada selusin orang berkumpul, menyebabkan mata Yang Kai menyala. Selusin orang ini semuanya memiliki kultivasi yang berbeda-beda, mulai dari orde ketiga hingga orde kelima. Di belakang selusin orang ini, ada 2 sosok yang diam-diam berdiri di sana, mengamati mereka dengan penuh minat. Yang Kai segera memperhatikan kedua orang ini. Aura mereka jelas lebih kuat daripada yang lain, dan meskipun dia tidak dapat menentukan kultivasi mereka yang tepat, jika dia tidak salah, keduanya adalah tulang abu-abu Raja Surgawi dan kerang agung Raja Surgawi. Master, rambut putih yang mengikuti di belakang Yang Kai, menatap tulang abu-abu Raja Surgawi dengan ekspresi menyedihkan, matanya dipenuhi air mata. Tulang abu-abu Raja Surgawi sedikit mengangguk. Aku mengerti apa yang terjadi, kesalahannya bukan milikmu, kemarilah. Whitehair melirik Yang Kai dengan ketakutan, tidak bisa bergerak. Tulang abu-abu Raja Surgawi berkata dengan ringan, yakinlah, di depan raja ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ya, Whitehair dengan cepat merespons dan melompat menjauh dari Yang Kai, menerkam ke arah Heavenly Monarch Grey Bones. Yang Kai tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihatnya lari darinya, hanya menghitung sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, 13, lebih sedikit dari yang kuharapkan, tapi itu baik-baik saja. Semua orang tercengang sejenak sebelum tulang abu-abu Raja Surgawi mengerutkan kening dan bertanya, teman kecil, dari Cave Heaven dan Paradise mana kamu berasal? Tolong sebutkan namamu. Tulang abu-abu Raja Surgawi. Yang Kai melirik dan bertanya. Grey Bones mengangguk, ya, ini raja ini. Jadi, kamu adalah kerang agung Raja Surgawi. Yang Kai melihat ke arah pria kekar itu. Great Clam mendengus dingin, itu benar, itu kakekmu. Wah, saya tidak peduli dari Cave Heaven Paradise mana Anda berasal, tetapi karena Anda berani datang ke istana kerang besar saya dan bertindak begitu liar, jangan pergi. Yang Kai terkejut, kerang besar Raja Surgawi sangat ramah kepada tamu. Great Clam mendengus dingin, kamu masih ingin berbicara omong kosong dengan raja ini. Akan kutunjukkan padamu bagaimana raja ini memperlakukan tamunya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Dalam sekejap, 13 Master Open Heaven Stage yang berdiri di depannya dan Heavenly Monarch Grey Bones semuanya memanggil kekuatan alam semesta kecil mereka sendiri dan melepaskan kekuatan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyerang Yang Kai. Wajah Lu Jing memucat dan tanpa berpikir, dia dengan cepat mundur. Dalam menghadapi serangan yang luar biasa seperti itu, dia tidak punya cara untuk melawan dan hanya bisa mundur. Begitu dia menstabilkan dirinya, dia mendengar serangkaian ledakan di depannya. Gelombang kejut energi yang dahsyat menyapu,
dan saat cahaya tombak itu menyala, itu bercampur dengan serangkaian tangisan dan jeritan yang teredam. Darah dan daging terbang kemana-mana saat riak menyebar keluar, menyebabkan ki dan darahnya menjadi tidak stabil dan alam semesta kecilnya bergetar hebat. Untuk sesaat, dia merasa pusing dan hatinya dipenuhi kejutan. Tidak berani menunda, dia dengan cepat mengedarkan kekuatannya untuk menstabilkan gerakan alam semesta kecil. Setelah selusing napas waktu, ketika dia sadar kembali, getaran di depannya tiba-tiba mereda. Melihat ke atas, Lu Jingmao tidak mau mengeluarkan teriakan kaget, mulutnya terbuka begitu lebar hingga bisa menelan kepalan tangannya sendiri. 1000 kaki di depannya, sosok Yang Kai tetap tidak bergerak saat dia memegang tombaknya dengan satu tangan. Saat angin bertiup, rambut hitamnya berkibar dan jubahnya berkibar. Di sekitar kakinya, darah mengalir dan anggota tubuh yang patah serta potongan daging berserakan di tanah. Adegan itu seperti neraka yang hidup. 13 Master Open Heaven Stage yang telah menyerangnya sebenarnya benar-benar musnah, dan bahkan mereka yang memiliki tubuh utuh jumlahnya sedikit. Semua mayat mereka compang-camping, seolah-olah mereka telah diserang oleh serangan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya. Lu Jing tercengang, tulang abu-abu Raja Surgawi dan kerang agung Raja Surgawi juga tercengang, dan rambut putih bergetar saat dia hampir jatuh ke tanah. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia benar-benar mengikuti orang yang begitu kuat yang dapat dengan mudah menghancurkannya, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Sinar cahaya hitam terbang keluar dari mayat dan masuk ke gelang emas Yang Kai, langsung menerangi lebih dari 3 bintang. Kamu, mata Great Clam Raja Surgawi melotot. Dia tidak berharap selusin bawahannya benar-benar dibunuh oleh Yang Kai. Menurut spekulasinya dan Heavenly Monarch Grey Bones, karena orang ini berani datang ke sini mengetahui bahwa ada 2 Raja Surgawi Orde ke-6 berkumpul bersama, dia pasti Orde ke-6 juga. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan bawahannya untuk menyelidiki latar belakang Yang Kai sehingga dia dan tulang abu-abu Raja Surgawi dapat memiliki kesempatan untuk menargetkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa 13 bawahannya akan terbunuh dengan mudah. Meskipun kekuatan ke-13 bawahan ini cukup bervariasi, 2 di antaranya adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-5, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menahan tombak pihak lain. Beraninya kau, Yang Kai menjilat bibirnya seolah-olah dia baru saja makan kenyang, Raja Surgawi benar-benar ramah kepada tamu. Aku akan membunuhmu. Kerang agung Raja Surgawi meraung dengan marah. Meskipun dia adalah Orde ke-6, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan begitu banyak bawahan di Creamy Star. Dia bukan satu-satunya kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 di bintang kejahatan, dan sebagian besar kultivator di bintang kejahatan itu kejam dan kejam, kebanyakan dari mereka tidak mau tunduk kepada orang lain. Dibandingkan dengan seseorang yang berada di bawah perlindungan master yang kuat, mereka lebih suka bertindak dengan bebas. Alasan mengapa Heavenly Monarch Grey Bones hanya memiliki rambut putih sebagai bawahannya adalah pertama karena dia tidak suka kebisingan, dan kedua karena dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Kerang agung Raja Surgawi telah menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan selusin bawahan ini. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah darinya, jika ada sesuatu yang dia butuhkan untuk mereka lakukan, itu akan menghemat banyak usaha. Sekarang mereka telah dibantai oleh tombak Yang Kai, dia secara alami sangat marah. Saat kemarahannya mencapai puncaknya, otot-ototnya menonjol dan seluruh tubuhnya membengkak. Kedua tangannya mengepal di udara, masing-masing meraih palu besar. Sosoknya yang besar sangat kuat saat dia bergegas ke kepala Yang Kai dan menabraknya. Kemarilah, Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Dia telah bertarung dengan Master tahap Open Heaven Orde ke-6 berkali-kali, tetapi setelah kembali dari surga gua tanpa bayangan, dia belum secara resmi melawan Orde ke-6. Dia juga ingin tahu seberapa banyak dia telah tumbuh dibandingkan ketika dia baru saja menerobos. Tombak panjang itu seperti naga saat didorong ke depan, tidak menunjukkan gerakan mewah, tapi itu sangat indah. The Great Unrestrained Spear Technique tidak memiliki trik tetap, setiap serangan dilakukan sesuka hati. Dengan ledakan keras, angkatan dunia bertabrakan satu sama lain dan tubuh Yang Kai sedikit bergetar, jelas merasakan dunia semesta kecilnya sedikit bergetar. Di sisi lain, Great Clam Raja Surgawi dikirim terbang seperti boneka kain, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di samping, tulang abu-abu Raja Surgawi pada awalnya berencana untuk bertindak sebagai pendukung dan bergabung dengan Great Clam, tetapi setelah melihat pemandangan ini, matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipit saat dia dengan cepat menekan pasukan dunia di telapak tangannya. Keduanya adalah Orde ke-6, jadi dia sangat menyadari kekuatan Great Clam. Itu tidak jauh lebih kuat darinya. Tapi sekarang, Great Clam telah dikirim terbang oleh tombak musuh, menunjukkan seberapa dalam pondasi musuh. Dengan musuh yang begitu kuat,
Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan bisa menang. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 menampilkan kekuatan yang begitu besar? Murid Cave Heaven Paradise mana ini? Di sisi lain, Great Clam Raja Surgawi jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, matanya terbuka lebar, tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan dengan begitu mudah. Meskipun serangan tombak tadi tidak melukainya dan hanya menyebabkan alam semesta kecilnya bergetar, itu masih sangat tidak terduga. Menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk menekan keterkejutan alam semesta kecil, Great Clam merasa sedikit lebih baik. Lemah, terlalu lemah. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Kekuatan kerang agung Raja Surgawi ini bahkan tidak sebanding dengan Mao Ze, jadi secara alami mustahil baginya untuk menjadi lawan Yang Kai. Ketika dia baru saja menerobos ke Orde ke-6, dia telah mampu bertarung dengan Mao Ze, belum lagi sekarang, dia telah menelan banyak kekuatan dunia dari kemampuan ilahi angin puyuh itu. Saat ini dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Junior, beraninya kamu mempermalukanku. Great Clam meraung marah saat dia bergegas maju lagi dengan dua palu di tangan. Mengabaikan yang lainnya, dia menuangkan semua kekuatan alam semesta kecilnya ke dalam dua palunya dan menghancurkannya ke arah Yang Kai. Setiap serangan meninggalkan bekas hitam di kehampaan, menyebabkan kehampaan bergetar dan berputar. Tombak Yang Kai melintas saat dia membalas dengan serangannya sendiri. Meskipun hanya beberapa tahun sejak dia menerobos ke Open Heaven Stage, dia telah bertarung dengan banyak kultivator Open Heaven Stage, dan sekarang dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang misteri Open Heaven Stage. Pertempuran antara kultivator Open Heaven Stage adalah tentang kekuatan fondasi dunia semesta kecil seseorang. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin kuat kekuatannya, sedangkan semakin lemah fondasinya, semakin lemah kekuatannya. 4457. Meskipun hanya beberapa tahun sejak Yang Kai menerobos ke Open Heaven, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan Sealet World Bed ke dalam alam semesta kecilnya selama terobosannya. Dunia kecil yang misterius mengandung sejumlah besar sumber daya, termasuk beberapa warisan monster darah Divine Monarch, jadi Orde ke-6 biasa secara alami tidak dapat dibandingkan dengannya. Setelah meninggalkan surga gua tanpa bayangan, dia telah memurnikan banyak roh angin dan memperoleh kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya, menyelamatkannya dari kultivasi pahit selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan Great Clam Raja Surgawi tidak buruk, dia masih kalah dengan Mao Ze, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Dengan ledakan keras, sosok kekar dari Great Clam Raja Surgawi dikirim terbang dan menabrak puncak gunung. Sebuah kekuatan kekerasan meledak dari tubuhnya, menyebabkan dia berdarah deras. Boom! Sebuah lubang besar muncul di tengah gunung, dan seluruh tubuh kerang agung Raja Surgawi dihancurkan ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Gunung itu bergetar sesaat, seolah-olah akan runtuh dan kerikil berjatuhan. Yang Kai dengan santai melambaikan tombaknya dan berbalik untuk melihat tulang abu-abu Raja Surgawi yang telah menonton pertempuran. Giliranmu. Tulang abu-abu Raja Surgawi memasang ekspresi serius. Dia telah menjadi Orde ke-6 selama bertahun-tahun dan telah bertarung dengan banyak master dari kelas yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang sekuat Yang Kai. Kerang agung Raja Surgawi bukanlah lawan pria ini, jadi tentu saja dia bukan lawannya. Melihat Yang Kai memandang dengan niat jahat, tulang abu-abu Raja Surgawi berkata dengan getir, kerang hebat tidak akan dikalahkan dengan mudah, tidak akan terlambat untuk berbicara besar setelah Anda menghabisinya. Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah lubang di gunung. Tampaknya ada gelombang kekuatan tersembunyi yang terbangun di sana, dan aura yang sangat menakutkan memancar darinya. Monster Ki. Yang Kai mengangkat alisnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa slip giok yang diberikan Ku Huachang kepadanya telah mencatat bahwa kerang agung Raja Surgawi ini memiliki garis keturunan monster besar, tetapi dia tidak menyadarinya ketika dia bertarung dengannya sebelumnya. Sekarang, sepertinya informasi Ku Huachang benar. Kerang agung Raja Surgawi ini memang memiliki garis keturunan monster besar, dan garis keturunannya cukup luar biasa. Alasan mengapa semut adalah karena mereka tidak akan pernah bisa menghargai kekuatan seorang master. Wah, kamu telah membuatku marah, dan konsekuensi dari membuatku marah benar-benar menyedihkan. Suara kuat Great Clam terdengar dari dinding gunung, menyebabkan seluruh gunung bergetar dan retak. Dong, dong, dong. Detak jantung seperti genderang perang terdengar, menarik ki dan darah semua orang. Wajah rambut putih dan Lu Jing langsung memerah, ekspresi mereka penuh kesulitan. Suara gemuruh datang dari dinding gunung, seolah-olah makhluk raksasa sedang berjalan di dalam. Krak-krak, dua tangan raksasa tiba-tiba terulur dari dinding gunung dan menghancurkan batu keras seperti tahu. Hanya dengan melihat dua tangan raksasa ini, orang bisa membayangkan seberapa besar pemilik tangan ini. Melenguh. Suara sapi melenguh mengguncang 9 langit.
Kedua tangan raksasa itu menyebar dan merobek celah besar di dinding gunung. Kepala banteng dengan dua tanduk melengkung di kepalanya tiba-tiba menyembul keluar, masih mempertahankan beberapa penampilan aslinya saat meraung, "Junior, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sebenarnya." Raungan kepala banteng dengan cepat melemah saat merasakan bayangan besar menutupi cahaya di depannya. Garis keturunan monster besar di tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit saat mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat kepala naga dengan dua tanduk dan sisik naga di sekujur tubuhnya. Kepala naga dengan janggut naga berkibar di bawah dagu, menatapnya dengan penuh minat. Kedua mata naga emas itu seperti dua matahari besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meneguk, kepala banteng itu menelan ludah. Rambut putih dan Lu Jing menggigil saat tulang abu-abu Raja Surgawi memasang ekspresi serius dan berteriak, "Klan Naga!" Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, orang kecil mungil ini tiba-tiba tumbuh menjadi monster besar di depannya. Sosok raksasa ini, yang tingginya lebih dari 100 zang, tampaknya merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. "Oh," Yang Kai menghela nafas, "apa yang ingin kamu katakan barusan? Aku akan mengizinkanmu untuk menyelesaikannya." Kepala banteng tetap diam, ekspresinya sangat serius. Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Formasi bintang kejahatan ini cukup kuat, itu benar-benar dapat menekan saya sejauh ini." Ketika dia bertarung dengan orang-orang ini, Yang Kai telah menemukan bahwa di bawah penindasan formasi bintang kejahatan, dia hanya bisa menampilkan kurang dari 30% dari kekuatannya yang biasa. Tentu saja, ini sama untuk semua orang. Namun, dia tidak menyangka bahwa formasi bintang kejahatan ini bahkan dapat menekan teknik rahasia transformasi naga miliknya. Awalnya, dia telah menggunakan teknik rahasia transformasi naga untuk mencapai tubuh 300 zang, tetapi sekarang hanya 100 zang. Saat mata mereka bertemu, kepala banteng itu perlahan mundur kembali ke gunung. Yang Kai mengulurkan cakar naganya dan mencapai gunung tanpa hambatan, menarik keluar Great Clam Heavenly Monarch yang merangsang Great Monster Bloodline. Pada saat ini, penampilan Great Clam Raja Surgawi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sosoknya lebih dari selusin zang tinggi, dan otot-ototnya sangat kuat. Namun, fisik yang menakutkan di depan orang biasa ini tidak lain adalah seorang anak di depan Yang Kai. Garis keturunan banteng berkaki satu. Yang Kai mengangkat alisnya. Banteng berkaki satu juga adalah roh ilahi. Meskipun peringkatnya di daftar roh ilahi tidak tinggi, itu masih roh ilahi. Dan selama itu adalah roh ilahi, itu akan memiliki kekuatan Open Heaven tingkat tinggi setelah mencapai usia dewasa. Raja Surgawi Kerang Besar ini memiliki garis keturunan banteng berkaki satu, tetapi tidak terlalu murni. Itu dirangsang oleh fondasi Master Open Heaven Stage Orde ke-6, yang memungkinkannya memiliki fisik seperti itu. Jika bukan karena penindasan formasi bintang kejahatan, tubuhnya akan lebih besar. Namun, tidak peduli seberapa besar itu tidak bisa dibandingkan dengan Yang Kai saat ini. Mati. Great Clam Heavenly Monarch juga tahu bahwa hidup dan mati hanya berjarak sehelai rambut, jadi setelah ditangkap oleh Yang Kai, dia membuka mulutnya dan meraung, melepaskan kekuatan dunia yang tebal dari teknik rahasia ras monster, mengubahnya menjadi kolom asap murni yang melesat ke arah wajah Yang Kai. Kolom asap ini tampak halus dan tidak terlihat, tetapi itu adalah kekuatan penuh dari tahap Open Heaven tingkat ke-6. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya, mengambil napas dalam-dalam saat perutnya mengembang. Nafas, naga api, Golden Crow True Fire yang hitam pekat melonjak keluar untuk memenuhi pilar asap putih. Kekuatan kekerasan bertabrakan dan gelombang kejut besar menyebar, menyebabkan sosok Yang Kai naik sedikit. Memanfaatkan kesempatan ini, Great Clam Heavenly Monarch menyerang tangan raksasa Yang Kai. Yang Kai sangat kesakitan sehingga dia hampir melepaskan Great Clam dan mengusirnya. Untungnya, dia berhasil bereaksi tepat waktu dan meraih kakinya sebelum dia benar-benar bisa melarikan diri. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan Great Clam Heavenly Monarch ke tanah. Boom! Tanah bergetar dan retak. The Great Clam Heavenly Monarch merasa pusing sejenak, tetapi sebelum dia bisa pulih, Yang Kai mengangkatnya lagi dan menghancurkannya ke sisi lain. Dia masih melawan, tetapi dalam menghadapi kekuatan kekerasan ini, perlawanan apapun akan sia-sia. Bum bum bum. Lu Jing berdiri di tempatnya dan dengan ledakan keras, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk melompat-lompat. Bumi bergetar ketika dia menatap kosong pada Yang Kai yang memegang benda raksasa yang tingginya lebih dari selusin zang dan menghancurkannya ke tanah. Dunia ini terlalu berbahaya. Di sisi lain, kelopak mata Heavenly Monarch Grey Bones berkedut saat dia mencoba melarikan diri, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Yang Kai, yang berurusan dengan Great Clam, telah melepaskan jejak auranya untuk menguncinya.
Ketika dia tidak mencoba melarikan diri, itu akan baik-baik saja, tetapi ketika dia melakukannya, Yang Kai akan segera menghentikannya. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa melarikan diri dari monster ini. Apakah surga Yin Yang benar-benar akan membasmi mereka semua kali ini? Cremestar telah ada selama puluhan ribu tahun dan selalu menjadi tempat penting bagi murid Yin Yang Heaven untuk meredam diri mereka sendiri. Meskipun ada penjahat yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan di sini, mereka juga telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan murid Yin Yang Heaven. Kali ini, Yin Yang Heaven benar-benar melepaskan monster seperti itu ke dalam Cremestar. Mungkinkah mereka merasa tidak perlu lagi bintang kejahatan ada dan ingin melenyapkan semua pendosa? Melihat bahwa tidak ada cara baginya untuk melawan dan bahwa dia tidak punya pilihan selain membiarkan Great Clam ini dibantai, Heavenly Monarch Grey Bones tidak bisa menahan perasaan kasihan. Bum bum bum. Ledakan keras terdengar saat Great Clam Heavenly Monarch mengaktifkan Great Monster Bloodline miliknya. Meskipun fisiknya kokoh dan dia tahan terhadap serangan, dia masih tidak bisa menahan pukulan Yang Kai. Sesaat kemudian, Yang Kai berhenti, mengambil selusin tubuh tinggi Zhang, dan dengan lembut mengguncangnya. Tubuh Great Clam Heavenly Monarch berayun seperti mie, darah menetes seperti sungai, dan bahkan tanduk di kepalanya patah. Dia mati begitu saja. Betapa membosankan. Suara Yang Kai terdengar saat dia membawa Great Clam Heavenly Monarch ke matanya. Great Clam Heavenly Monarch yang tidak bergerak tiba-tiba membuka matanya, api kemarahan dan penghinaan menyala di matanya, seolah-olah dia ingin membakar semua yang ada di dunia ini. Mari kita mati bersama, Hajingan. Great Clam Heavenly Monarch meraung, sosok kekarnya tiba-tiba mengembang saat aura angkatan dunia tiba-tiba menjadi sangat kacau. Yang Kai mengambil tombak Azure Dragon yang seperti tusuk gigi dari tanah dan menusukkannya lurus ke arah Great Clam Heavenly Monarch. Tombak naga Azure dengan cepat berkembang dan dalam sekejap mata, itu telah tumbuh menjadi 100 zang panjangnya, langsung menembus ke dada Raja Surgawi Kerang Besar dan menjepitnya ke dinding gunung. Mata Great Clam Heavenly Monarch melotot saat dia menatap tajam ke arah Yang Kai, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari Azure Dragon Spear. Dari tombak, kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya, mendatangkan malapetaka, dan bahkan alam semesta kecilnya mulai runtuh. Saya tidak menyangka bahwa saya, Great Clam Heavenly Monarch, akan mati di sini. Cahaya di mata Great Clam perlahan meredup, wajahnya dipenuhi dengan keengganan saat vitalitasnya menghilang. Dia seharusnya sudah mati sekarang, Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat cahaya hitam melesat ke arahnya. Setelah hening sejenak, dia menyadari bahwa dia terlalu jauh. Menurut deduksi sebelumnya dengan Lu Jing, dia harus berada dalam jarak 30 zang untuk mendapatkan hasil membunuh musuh. Mencengkeram Azure Dragon Spear, Yang Kai menyeret mayat Great Clam Heavenly Monarch ke depannya. Cahaya hitam tebal terbang keluar dari pergelangan tangan kanan Great Clam Heavenly Monarch dan mengalir ke gelang emas Yang Kai. Pada gelang emas, lebih dari 3 bintang telah menyala, dan yang keempat akan menyala. Tetapi setelah cahaya hitam dari Great Clam Heavenly Monarch mengalir, gelang emas tiba-tiba memiliki 5 bintang lagi. 4458. Membunuh seorang kultivator Orde ke-6 memberikan 5 bintang. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, samar-samar memahami bagaimana hasil Dao Exchange dihitung. Dalam perjalanan ke sini, Lu Jing juga membunuh beberapa benih kecil. Ditambah dengan hasil yang diperoleh Yang Kai dari membunuh 13 Master Open Heaven Stage, perbedaan kelas segera terlihat. Hasil pertukaran Dao ini harus didasarkan pada jumlah tahap Open Heaven Orde ke-5. Dengan kata lain, dengan membunuh seorang kultivator Orde ke-5, seseorang dapat menyalakan 1 bintang penuh pada gelang emas. Jika itu adalah Orde ke-3, itu akan menjadi 10 orang untuk mendapatkan bintang, Orde ke-4 akan membutuhkan 5, dan Orde ke-6 akan memberikan 5 kali lipat hasil membunuh Orde ke-5. Tampaknya membunuh tahap Open Heaven Orde ke-6 adalah yang paling berharga. Tapi bagaimana mungkin tahap Open Heaven Orde ke-6 begitu mudah untuk dibunuh? Tidak termasuk Yang Kai, semua kultivator Orde ke-6 yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao ini baru saja dipromosikan, bintang baru yang bahkan belum dipromosikan selama 100 tahun. Bahkan jika titik awal mereka tidak buruk, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan veteran Orde ke-6 di Cremestar yang telah menghabiskan bertahun-tahun di jalur kultivasi. Kecuali 2 atau 3 dari mereka bergabung, mustahil untuk membunuh pendosa tingkat ke-6. Tidak banyak Master Orde ke-6 di Cremestar, tetapi ada lebih dari 10 atau 20 dari mereka. Jika dia bisa membunuh mereka semua, dia akan bisa mengamankan posisinya sebagai juara Dao Exchange ini. Namun, akan terlalu merepotkan untuk mencari mereka satu persatu.
Open Heaven Stage Orde ke-6 tersebar di berbagai sudut bintang kejahatan, dan area permukaan bintang kejahatan sangat besar. Di bawah penindasan formasi, bahkan jika Yang Kai mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat menemukan banyak. Setelah mengumpulkan pikirannya, Yang Kai menoleh ke samping dan melihat bahwa Raja Surgawi Tulang Abu-Abu, yang telah menyaksikan pertempuran, telah menghilang bersama dengan rambut putih. Jelas, dia telah memanfaatkan gangguannya untuk melarikan diri. Kakak Yang, mereka lari. Lu Jing berteriak sambil menunjuk ke arah tertentu. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Yang Kai menyeringai jahat saat sosoknya yang besar dengan cepat menyusut kembali ke bentuk aslinya. Mengaktifkan hukum luar angkasa, dia langsung menghilang. Melarikan diri di depan seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa hanyalah lelucon. Tidak peduli kemampuan seperti apa yang dimiliki Raja Surgawi Tulang Abu-Abu ini, selama dia meninggalkan jejak, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dalam hal ini, Yang Kai adalah eksistensi teratas. Puluhan ribu kilometer jauhnya, Grey Bones Heavenly Monarch membungkus satu-satunya rambut putih bawahannya dan terbang secepat kilat, lapisan kabut darah menutupi tubuhnya. Jelas dia telah menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat untuk membakar esensi darahnya dan melarikan diri. Adegan Great Clam Heavenly Monarch terbunuh benar-benar membuatnya takut. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Great Clam Heavenly Monarch akan begitu lemah. Bukan karena Great Clam itu lemah, melainkan karena anak laki-laki dengan garis darah klan naga itu sangat kuat. Meskipun mereka berdua adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6, Great Clam tidak dapat melawannya dan dengan mudah dibunuh. Kemampuannya hampir sama dengan Great Clam, dan karena Great Clam bukanlah lawannya, tentu saja dia juga bukan lawannya. Mengambil keuntungan dari gangguan Yang Kai, dia dengan tegas melarikan diri. Pria ini seperti mimpi buruk. Jika dia tidak pergi, yang menunggunya adalah kematian. Sosok Raja Surgawi Tulang Abu-Abu yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi serius, setetes keringat dingin menetes di dahinya. Tuan tua, Whitehair menatapnya dengan ragu. Grey Bones Heavenly Monarch tidak menjawab, malah menatap lurus ke depan. Tempat ini diselimuti kabut tebal, dan bahkan Divine Sense-nya sangat ditekan, tetapi Grey Bones Heavenly Monarch bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat ganas menatapnya dari kabut tebal. Seolah-olah naga jahat bersembunyi di dalam. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Grey Bones Heavenly Monarch tidak bisa mempercayainya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi sekarang dia diblokir. Pada saat ini, rambut putih juga kembali sadar. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, ini tidak menghentikannya untuk menyimpulkan sesuatu dari ekspresi Raja Langit Tulang Abu-Abu. Jejak ketakutan muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi tekad saat dia meraung, "Tuan tua, cepat pergi, aku akan memblokirnya untukmu, ingatlah untuk membalas dendam untukku." Mengatakan demikian, dia bergegas ke depan. Di tengah kabut, dua cahaya merah gelap tiba-tiba mekar seperti dua lentera merah. Dengan jeritan menyedihkan, rambut putih yang berlari ke depan ditampar ke tanah oleh telapak tangan yang muncul entah dari mana, nasibnya tidak diketahui. Loyalitas bodoh. Dua titik merah berkedip saat mereka perlahan mendekat, sosok klan naga secara bertahap muncul di mata Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Grey Bones melirik Whitehair dan menemukan bahwa dia hanya terjatuh ke tanah dan tidak dalam bahaya kematian. Dia kemudian menoleh ke Yang Kai, yang berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah Tuan berniat membunuhku?" Yang Kai berdiri selusin Zhang di depannya, menggelengkan lehernya, dan berkata dengan ringan, "Itu tergantung pada apakah kamu ingin hidup atau mati." "Bagaimana jika aku ingin hidup?" Grey Bones Heavenly Monarch bertanya. Jika dia bisa hidup, siapa yang mau mati? Terhadap karakter yang menakutkan seperti itu, Raja Surgawi Tulang Abu-Abu benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jika mereka benar-benar bertarung, nasibnya tidak akan jauh lebih buruk daripada Great Clam. Sebuah buku tebal dan kuno terlempar ke kakinya. Dengan esensi darah Anda, tuliskan nama Anda dan tinggalkan aura Anda dan tandai jika Anda ingin hidup. Ini adalah... Alis Grey Bones Heavenly Monarch berkerut saat dia mengulurkan tangan dan mengambil buku kuno itu. Membukanya, dia melihat ada 6 nama yang ditulis dengan darah. Terlepas dari sampul buku kuno ini, totalnya hanya 9 halaman. Setelah menuliskan nama 6 orang, hanya tersisa 3 halaman. 3 nama pertama adalah satu hal, Raja Surgawi Tulang Abu-Abu tidak terlalu peduli tentang mereka. Namun, nama dari 3 nama terakhir, Noda Darah Kering, jelas memancarkan aura master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang kuat. Dengan kata lain, orang-orang yang meninggalkan ketiga nama ini pasti sama dengannya,
Open Heaven Stage Orde ke-6. Bolehkah saya bertanya, apakah ke-6 orang ini masih hidup? Grey Bones Heavenly Monarch menatap Yang Kai. Hidup dan sehat, saat mereka menuliskan nama mereka, hidup dan mati mereka akan berada di bawah kendaliku. Ini benar-benar daftar loyalitas. Ekspresi pemahaman melintas di mata Grey Bones Heavenly Monarch. Ketika dia pertama kali melihat artefak ini, dia sudah memiliki beberapa tebakan, tetapi baru sekarang dia mendapatkan konfirmasi. Oh, Anda tahu tentang daftar loyalitas? Yang Kai memandang Grey Bones Heavenly Monarch dengan heran. Rumor mengatakan bahwa Zhong Yi mau memurnikan benda ini dari kulit dan daging sisi. Saya hanya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi sebenarnya seperti ini. Yang Kai menyeringai, karena kamu tahu, ini menghemat waktuku untuk menjelaskan. Pilih, tunduk padaku, atau mati sekarang. Grey Bones Heavenly Monarch menghela nafas, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat, apakah saya punya pilihan? Mengatakan demikian, dia dengan tegas membalik ke halaman ke-7, menggigit lidahnya, mengeluarkan blood essence-nya, dan meninggalkan nama dan tandanya di halaman ke-7. Yang Kai segera merasa bahwa ada hubungan samar antara dia dan Raja Surgawi Tulang Abu-Abu, menyebabkan dia menyeringai lebar, orang bijak tunduk pada keadaan, burung bijak memilih pohon tinggi untuk bersarang. Raja Surgawi tidak akan menyesali keputusannya hari ini. Raja Surgawi Tulang Abu-Abu tetap diam. Meskipun dia telah diasingkan ke Krimistar, dia masih cukup bebas dan tidak terkekang. Sebagai kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Paling-paling, ada beberapa yang setara dengannya, tetapi sekarang dia telah direduksi menjadi bawahan orang lain, hidup dan matinya berada di bawah kendali orang lain, suasana hatinya tidak dapat diubah. Rambut putih, yang telah tersungkur ke tanah, juga bangkit dan berlari ke arah Yang Kai, tersenyum tersanjung, Tuan, si kecil ini juga dapat menulis nama saya di atasnya dan melayani Anda dengan setia mulai sekarang. Karena tuannya telah ditundukkan, dia secara alami tidak punya pilihan. Yang Kai meliriknya dengan ringan dan menyingkirkan daftar loyalitas, kamu tidak memenuhi syarat. Hanya ada 9 halaman di daftar loyalitas, sampai sekarang, dia telah menggunakan total 7. Mereka adalah Chen Tianfei, Hei He, Yun Xinghua, Mao Ze, Geng Qing, Zhou Ya, dan Raja Surgawi Tulang Abu-Abu yang baru ditundukkan. Dengan hanya 2 halaman tersisa, Yang Kai secara alami tidak akan menyia-nyiakannya untuk seorang tahap Open Heaven Orde keempat. Ekspresi Whitehair berubah saat dia dengan cepat memohon, Tuan, tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Grey Bones Heavenly Monarch juga berdiri di samping dan berkata, Tuan, rambut putih setia kepada saya. Meskipun kultivasinya agak kurang, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tolong lepaskan dia. Inti dari pertukaran dao ini adalah untuk berburu dan membunuh satu sama lain. Untuk para pendosa Krimistar dan para kultivator yang berpartisipasi dalam pertukaran dao ini, masing-masing dari mereka memiliki sejumlah prestasi. Grey Bones Heavenly Monarch juga takut Yang Kai akan membunuh Whitehair untuk pencapaiannya. Yang Kai berkata dengan ringan, karena kamu berkata begitu, biarkan dia melayanimu. Whitehair sangat gembira dan dengan cepat berkata, terima kasih banyak, Tuan. Dia dengan cepat berlari ke Grey Bones Heavenly Monarch dan berdiri di sampingnya, menatap Yang Kai dengan tatapan kagum. Dia telah menyaksikan adegan Great Clam Heavenly Monarch terbunuh, bahkan sosok yang begitu kuat telah terbunuh, jadi di depannya, Orde keempat belaka mungkin tidak berbeda dengan seekor semut. Tunggu di sini sebentar, kata Yang Kai sebelum menghilang dalam sekejap. Ini adalah... Ekspresi Grey Bones Heavenly Monarch tiba-tiba menjadi serius saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba mengerti, kemampuan luar angkasa, jadi begitulah adanya. Tidak heran pihak lain bisa mengejar begitu cepat dan bahkan menghalangi jalannya. Ternyata dia mahir dalam kemampuan luar angkasa, jadi kekalahan ini tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian, Yang Kai kembali dan membawa kembali Lu Jing, yang telah tinggal di Istana Kerang Besar. Ketika Lu Jing melihat bahwa Raja Surgawi Tulang Abu-Abu juga ada di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia mendengar Grey Bones Heavenly Monarch berbicara kepada Yang Kai, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi dalam waktu singkat ini untuk membuat Orde ke-6 Open Heaven Stage menyerah begitu saja ke Orde ke-6 lainnya. Di sisi lain, rambut putih dengan senang hati berlari menyambut Lu Jing, mungkin ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Grey Bones Heavenly Monarch bertanya. Yang Kai berkata, kembalilah ke rumah pohonmu. Grey Bones berubah, kembali ke rumah pohon. Yang Kai berkata,
Kamu sudah berada di Creamy Star cukup lama sekarang, kan? Berapa banyak master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang Anda kenal? Grey Bones menjawab, saya tahu 7 atau 8 dari mereka, tetapi karena yang lain terlalu jauh, saya tidak memiliki banyak kontak dengan mereka. Yang Kai mengangguk, kirim pesan kepada mereka, beritahu mereka bahwa Anda dan Great Clam sedang mendiskusikan bagaimana menangani konferensi pertukaran Dao ini dan minta mereka datang. 4459. Tuan, apakah Anda mencoba memancing mereka ke dalam jebakan? Ekspresi Grey Bones berubah saat dia memahami niat Yang Kai. Dia bingung mengapa Yang Kai membiarkannya pergi dan bahkan menggunakan daftar loyalitas untuk menaklukkannya. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Yang Kai sebelumnya, tidak ada Open Heaven Stage Orde ke-6 di Creamy Star yang bisa menjadi lawannya, dan keberadaannya tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang baik baginya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menaklukkannya untuk memanfaatkan koneksinya. Menemukan mereka satu persatu akan terlalu merepotkan, aku harus membiarkan mereka menyerahkan diri ke depan pintuku untuk dibantai. Yang Kai menyeringai. Saya mengerti, Grey Bones menundukkan kepalanya, tapi, Tuan, beberapa orang yang saya kenal tidak tinggal di tempat yang tetap. Beberapa orang suka berkeliaran, sementara yang lain bahkan lebih misterius. Saya mungkin tidak dapat menghubungi semua orang. Lakukan yang terbaik, kata Yang Kai. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak perlu menaklukkan Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Raja Surgawi Orde ke-6 bernilai 5 bintang baginya. Dan justru karena Ku Huachang telah memberinya slip batu giok yang mengatakan bahwa sebagian besar master tahap Open Heaven Orde ke-6 di Creamy Star tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sulit ditemukan, bahwa Yang Kai membuat Grey Bones menyerah padanya dan berencana menggunakannya untuk memikat Raja Surgawi Orde ke-6 lainnya. Grey Bones Heavenly Monarch segera membuat pengaturan, ingin mengirim pesan ke master tahap Open Heaven Orde ke-6 lainnya bukanlah tugas yang mudah. Di Creamy Star, meskipun banyak kultivator Orde ke-6 telah berinteraksi satu sama lain, hanya sedikit dari mereka yang memiliki hubungan persahabatan satu sama lain. Grey Bones meminta Whitehair untuk membawa tokennya ke beberapa tempat yang dia ketahui dan mengirim pesan ke kultivator Orde ke-6, mengundang mereka ke cave mansionnya untuk mendiskusikan bagaimana menangani pertukaran Dao. Tidak ada keraguan tentang kesetiaan rambut putih kepada Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Sebelumnya, dia bahkan memiliki keberanian untuk mencegat Yang Kai sendirian untuk menciptakan peluang bagi Raja Surgawi Tulang Abu-Abu untuk melarikan diri. Dengan dia secara pribadi mengirim pesan tentang masalah ini, tidak perlu khawatir akan bocor. Yang Kai, di sisi lain, memimpin jalan kembali ke gua pohon hutan lebat dengan tulang abu-abu. Di dalam hutan lebat, api sejati gagak emas telah benar-benar menghancurkan sekitarnya, jadi itu perlu diatur ulang untuk menghindari kecurigaan dari tahap Open Heaven Orde ke-6 lainnya. Di sisi lain, Yang Kai berkultivasi di lubang pohon, menyempurnakan pil Open Heaven. Setelah menunggu beberapa hari, semakin banyak penjahat dari Creamy Star memasuki hutan lebat, tetapi tidak satupun dari mereka adalah Orde ke-6, hanya Orde ke-3, Orde ke-4, atau Orde ke-5. Beberapa dari mereka sendirian, sementara yang lain dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, tetapi rambut putih telah mengirim pesan kepada mereka semua. Ketika dia melihat orang-orang ini, dia mengumumkan bahwa Tuan Tua dan kerang besarnya telah bergabung untuk melawan para peserta konferensi pertukaran Dao. Banyak pendosa di Creamy Star saat ini tidak memiliki pemimpin, dan ketika mereka mengetahui bahwa akan ada banyak master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao, mereka ketakutan. Sekarang mereka tahu bahwa kedua Raja Surgawi Orde ke-6 ini bersedia membawa bendera untuk melawan master tahap Open Heaven Orde ke-6, mereka secara alami datang untuk tunduk. Kali ini, mereka telah melangkah ke gerbang neraka. Yang Kai tidak perlu melakukan apapun. Dengan Grey Bones Heavenly Monarch mengambil tindakan, siapapun yang datang ke hutan ditangkap dan dibawa ke Yang Kai, dibunuh di tempat. Beberapa hari kemudian, gelang emas di pergelangan tangan Yang Kai mendapatkan beberapa bintang lagi, dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang berdosa datang ke hutan untuk tunduk pada Grey Bones, sehingga panen Yang Kai menjadi lebih besar. Ketika Lu Jing melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan iri. Untuk seseorang seperti Yang Kai, yang duduk dengan tenang di sela-sela dan tidak perlu melakukan apapun, seorang pendosa yang mengambil inisiatif untuk memberikan pencapaian pertempuran kepadanya terlalu mudah dan nyaman. Namun, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa membuat iri. Alasan mengapa Yang Kai bisa memanen dengan mudah adalah karena dia mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat. Tanpa kekuatan, semuanya hanya omong kosong. Setengah bulan kemudian, jumlah bintang di gelang emas Yang Kai telah meningkat menjadi 15.
Selain 5 bintang dari membunuh Great Clam, sisanya diperoleh dengan membunuh mereka yang berada di bawah Orde ke-6. Pertukaran dao baru dimulai kurang dari sebulan yang lalu, tetapi Yang Kai telah mencapai hasil seperti itu. Lu Jing benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa bersaing dengannya. Bahkan jika peserta lain terus mencari orang berdosa, kecepatan mereka menyalakan bintang mungkin akan lebih lambat daripada Yang Kai. Dan semua ini adalah hasil dari menundukkan Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Dibandingkan dengan membunuh Raja Surgawi Tulang Abu-Abu secara langsung, menggunakan koneksi dan prestisenya pasti akan lebih menguntungkan. Pada hari ini, Yang Kai sedang menyempurnakan Open Heaven Pill di lubang pohon sementara Lu Jing duduk diam di samping. Tiba-tiba, dia mendengar raungan keras dari luar, "Tulang Abu-Abu, kerang hebat, raja ini telah tiba, cepatlah dan temui aku." Yang Kai perlahan membuka matanya, cahaya cemerlang melintas di matanya. Setelah menunggu selama berhari-hari, ikan besar akhirnya tiba. Sosok Raja Surgawi Tulang Abu-Abu melintas dan menangkupkan tinjunya. "Tuan, aku mengerti." Yang Kai perlahan berdiri, "Siapa yang datang? Seberapa kuat dia?" Grey Bones berkata, "Orang yang datang adalah Raja Surgawi Shen Luo. Dalam hal kultivasi, dia sedikit lebih lemah dari saya dan Great Clam, tetapi tidak banyak. Tentu saja, dibandingkan dengan Tuan, dia pasti lebih rendah. Ini bukan karena dia takut dan melemparkan sanjungan, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Yang Kai, Grey Bones merasa bahwa tidak ada seorang pun di tahap Open Heaven Orde ke-6 yang bisa menjadi lawan Yang Kai. Hanya Ordo ke-7 yang bisa menekan kekuatan yang begitu kuat. Namun, Shen Luo tidak datang sendiri kali ini. Dia juga membawa banyak bawahan bersamanya. Ada formasi yang didirikan di hutan lebat ini. Selama seseorang berada di dalam formasi ini, Grey Bones akan dapat melihatnya. Bagus. Yang Kai menjilat bibirnya dan berdiri, "Aku akan menyerahkan sampah itu padamu, Shen Luo ini milikku." "Ya," Grey Bone menjawab. Di dalam formasi, Raja Surgawi Shen Luo yang tinggi berteriak dengan tidak sabar, "Tulang Abu-Abu, kerang hebat, apakah kalian semua mati? Raja ini datang untuk membicarakan hal-hal penting denganmu, namun kalian semua menolak untuk bertemu denganku, logika macam apa ini?" Kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5 di sebelahnya mengerutkan kening dan memasang ekspresi waspada ketika dia berbisik, "Tuan, hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang salah di sini." Mendengar ini, alis Shen Luo berkerut. Dia tidak terlalu memperhatikan hal ini, lagi pula, Grey Bones dan Great Clam sama-sama berkumpul di sini, jadi siapa yang berani menyinggung mereka? Namun setelah diingatkan oleh bawahannya, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini terlalu sepi. Grey Bones adalah satu hal, dia tidak memiliki banyak bawahan, hanya Whitehair, yang pergi untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa bawahan di bawah Great Clam Heavenly Monarch, jadi kenapa tidak ada dari mereka yang muncul? Saat dia memikirkan ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depannya. Shen Luo mendongak dan mengerutkan kening, "Tulang Abu-Abu, apa yang kamu lakukan? Siapa lelaki ini? Di mana kerang hebat?" Pria muda yang tidak dikenal itu menatapnya dari atas, matanya dipenuhi dengan rasa agresi yang dalam, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Grey Bones sedikit berkata, "Maaf. Apa?" Raja Surgawi Shen Luo bingung. Yang Kai menyeringai padanya, "Kerang hebat sudah mati. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk menemuinya." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Shen Luo, hampir menyentuh wajahnya. Raja Surgawi Shen Luo terkejut, tetapi tanpa memikirkannya, dia melemparkan pukulan ke depan dan mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya, mencurahkan pasukan dunia Open Heaven Orde ke-6. Yang Kai juga memblokir dengan tinjunya, dan dengan ledakan keras, kekuatan dunia bergetar, menyebabkan Raja Surgawi Shen Luo merasa seolah-olah alam semesta kecilnya telah dilanda badai dahsyat, tubuhnya bergetar hebat saat dia dipaksa mundur. Orde ke-6 Open Heaven. Ekspresi Shen Luo sangat berubah, "Apakah kamu dari Cave Heaven dan Paradise?" Hanya ada sekitar selusin Open Heaven Stage Orde ke-6 di Creamy Star, dan semua orang telah tinggal di sini bersama selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka tidak memiliki persahabatan, mereka pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, tetapi Shen Luo belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa menjelaskan situasi saat ini. Pemuda ini bukan pendosa dari Creamy Star, tetapi peserta dari Cave Heaven Paradise tertentu. Grey Bones, kamu berani berkolusi dengan Cave Heaven Paradise untuk menyakiti kita. Shen Luo meraung. Mata Grey Bones Heavenly Monarch terkulai. "Saya tidak punya pilihan lain, Shen Luo, Anda hanya bisa berdoa untuk kebaikan Anda sendiri." Yang Kai tertawa, "Cukup omong kosong, ambil pukulan lagi dariku." Pukulan lain mendarat,
menyebabkan Raja Surgawi Shen Luo terhuyung-huyung. Selama dua pertukaran ini, Shen Luo juga sedikit memeriksa kekuatan Yang Kai. Kekuatan alam semesta kecil lawannya sebenarnya jauh lebih kuat dari miliknya. Bukankah dikatakan bahwa tahap Open Heaven Orde ke-6 yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao ini semuanya baru dipromosikan? Bagaimana mungkin seorang kultivator yang baru dipromosikan dengan pengalaman kurang dari 100 tahun memiliki dasar seperti itu? Dari mana datangnya informasi ini? Saat pikiran ini melintas di benaknya, bayangan kepalan tangan muncul di depannya. Shen Luo tidak berani menunda dan hanya bisa melawan dengan putus asa. Boom, 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 ledakan terdengar satu demi satu saat sosok Shen Luo dipaksa mundur lagi, hanya mampu menahan tekanan. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Grey Bones sebenarnya membombardir bawahannya. Meskipun dia memiliki beberapa bawahan Orde ke-5 di bawahnya, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Orde ke-6 yang telah dipromosikan selama bertahun-tahun? Hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Tidak aman untuk tetap berada di tempat berbahaya ini. Begitu Grey Bones memutuskan untuk bergabung dengan pemuda ini, itu akan menjadi situasi 2 lawan 1, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan pemikiran ini, Shen Luo tidak lagi peduli dengan kehidupan bawahannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan pukulan untuk memaksa Yang Kai kembali sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kau ingin lari? Yang Kai berteriak saat dia mengaktifkan hukum luar angkasa, menyebabkan ruang di sekitarnya menebal dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia begitu dekat, namun dunia terpisah menyebabkan ruang di sekitar Shen Luo meregang tanpa henti. Keduanya adalah Orde ke-6, jadi Shen Luo secara alami tidak akan sepenuhnya terpengaruh oleh kemampuan luar angkasa ini, tetapi juga sangat menunda kecepatan melarikan diri. Dengan krisis besar yang membayangi di belakangnya, Shen Luo tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan. Boom, boom, boom. Setiap kali mereka bertabrakan, Shen Luo merasakan dunia semesta kecilnya bergetar hebat, menyebabkan darahnya mendidih dan kepalanya berputar. Dengan pukulan lain, Shen Luo dengan cepat mundur. Melihat ke bawah, dia melihat tinjunya ditutupi tulang putih dan dagingnya berantakan. Di sisi yang berlawanan, pemuda itu menatapnya dengan tenang, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hati Shen Luo tenggelam. Dia punya firasat buruk bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka tolong, pergilah ke neraka. Saat Yang Kai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tombak naga Azure di telapak tangannya sebelum menyodorkannya ke arah Shen Luo. 4460. Setelah Raja Surgawi Tulang Abu-Abu selesai berurusan dengan bawahan yang dibawa Shen Luo, dia mendongak dan melihat bahwa Shen Luo sudah dalam situasi genting. Bayangan tombak memenuhi udara, berubah menjadi badai dahsyat yang menghujaninya. Tubuh Shen Luo dipenuhi luka dengan berbagai ukuran dan darah mengalir keluar. Mata Grey Bones sedikit menyipit. Meskipun dia telah melihat Yang Kai membunuh Raja Surgawi Orde ke-6 dengan matanya sendiri sebelumnya, melihat pemandangan seperti itu masih sangat mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat tinggi. Di seluruh 3000 dunia, kultivator ini adalah eksistensi yang sangat kuat, dan di Paradise dan Cave Heaven itu, dia bahkan bisa menjadi penatua sekte luar. Meski begitu, di depan Yang Kai, dia tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Raja Surgawi Shen Luo juga cukup baik, hanya sedikit lebih buruk daripada kerang besar. Jika bahkan Great Clam bukan lawannya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Yang Kai? Mengetahui bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan nilainya, Raja Surgawi Tulang Abu-Abu tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam pertempuran dan bergabung dengan Yang Kai untuk menyerang Shen Luo. Wajah Shen Luo segera menjadi pucat. Dia sudah babak belur dan kelelahan oleh serangan sengit Yang Kai, jadi hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan dan dibunuh. Sekarang, dengan tambahan Grey Bones, situasinya menjadi lebih buruk. Tulang Abu-Abu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Shen Luo mengeluarkan raungan marah saat tombak naga Azure menembus kepalanya, menyebabkan darah dan materi otak beterbangan kemana-mana. Mayat tanpa kepala Shen Luo Heavenly Monarch berkedut hebat saat darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur dan jatuh langsung ke tanah. Cahaya hitam keluar dari pergelangan tangan Raja Surgawi Shen Luo dan mengalir ke gelang emas Yang Kai, langsung menerangi 5 bintang. Yang Kai menyingkirkan tombaknya dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa catatan pertempurannya, mengangguk puas. Grey Bones berdiri di depan mayat Shen Luo, diam-diam menatapnya dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, ketekunan dan kultivasinya selama bertahun-tahun mulai goyah dan ragu. Bawahan yang dibawa Shen Luo bersamanya tidak mati,
mereka semua telah ditangkap oleh Raja Surgawi Tulang Abu-Abu dan disegel di tempatnya. Yang Kai melangkah maju dan menikam mereka masing-masing sampai mati, menuai panen lagi. Akibatnya, jumlah bintang di pergelangan tangannya meningkat menjadi 24. Jaga ini, aku akan kembali ke pengasingan. Yang Kai memerintahkan sebelum kembali ke lubang pohon. Grey Bones Heavenly Monarch diam-diam membersihkan medan perang. Jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran di sini perlu dihilangkan agar tidak ada yang bisa menemukan petunjuk, serta formasi di hutan. Lu Jing juga berlari keluar untuk membantu. Berkelahi dengan orang lain bukanlah keahliannya, jadi masalah sekecil itu masih bisa diterima. Selama 2 bulan ke depan, Yang Kai menunggu di gua pohon hutan lebat, menyempurnakan pil Open Heaven untuk memperkuat fondasi alam semesta kecilnya sambil menunggu ikan mengambil umpan. Dari awal hingga akhir, 3 ikan besar lagi datang. Semuanya dipimpin oleh Master Open Heaven Stage Orde ke-6. Setiap kali, panen Yang Kai dipenuhi dengan benih kecil, dan hutan lebat Raja Surgawi Tulang Abu-Abu ini benar-benar menjadi lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan ditelan. 2 bulan kemudian, semakin sedikit orang yang datang ke hutan. Tidak jelas apakah itu karena keanehan tempat ini akhirnya ditemukan, menyebabkan orang menjadi waspada, atau karena rambut putih tidak dapat menghubungi lebih banyak penjahat. Namun, Yang Kai merasa itu sudah cukup. Konferensi pertukaran Dao dikatakan sebagai tenggat waktu 1 tahun, dan hanya 3 bulan telah berlalu sejauh ini, tetapi rekor pertempuran Yang Kai telah mencapai hampir 60 bintang, di mana 25 bintang berasal dari membunuh 5 tahap Open Heaven Orde ke-6, sedangkan istirahat telah diperoleh setelah membunuh mereka yang berada di bawah kelas 6. Bahkan Lu Jing berhasil mendapatkan beberapa hasil dan gelang emas di pergelangan tangannya menyala 2 bintang. Hanya ada sekitar selusin master tahap Open Heaven Orde ke-6 di Krimistar, tetapi Yang Kai telah membunuh 5 dari mereka sendirian, yang cukup menakutkan. Dengan catatan seperti itu, Yang Kai merasa bahwa tidak ada yang harus memiliki lebih dari dia. Lagi pula, dengan 60 bintang, seseorang harus membunuh 60 master tahap Open Heaven Orde ke-5, atau 12 master tahap Open Heaven Orde ke-6, tidak peduli seberapa keras yang lain mencoba, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Namun, semuanya harus dilakukan dengan tindakan pencegahan. Dia sudah membual di depan Sulinggong, jadi dia tidak bisa kehilangan konferensi pertukaran Dao ini. Dia diam-diam memutuskan untuk menunggu di sini selama 2 bulan lagi, dan jika tidak ada ikan besar yang mengambil umpan, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Seiring berjalannya waktu, jumlah pendosa di hutan semakin sedikit. Pada hari ini, Yang Kai dan 2 lainnya sedang berkultivasi di rumah gua mereka ketika Grey Bones Heavenly Monarch tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya telah merasakan sesuatu, dia membaca mantra untuk menyelidiki sebelum mengangkat alisnya. Tuan, seseorang akan datang. Akhirnya, seseorang di sini, Yang Kai membuka matanya dan menggelengkan lehernya. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak melihat seekor ikan ataupun udang, menyebabkan dia menjadi sangat bosan. Ketika dia mendengar bahwa orang lain telah datang, dia segera menjadi bersemangat dan bertanya, berapa banyak yang datang? Hanya 1. Ekspresi Grey Bones menjadi sedikit aneh, dan apa? Tuan, apakah wanita diizinkan untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa pertukaran Dao ini adalah untuk memilih seorang suami untuk murid surga Yin Yang? Seorang wanita. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Berdiri, dia melangkah ke lubang pohon. Sesaat kemudian, Yang Kai muncul di depan orang ini dan tidak bisa menahan tawa. Junior Sister Gu. Mengapa kamu di sini? Tidak jauh dari sana, sosok mungil memegang kuas di tangannya melihat sekeliling dengan waspada sebelum menoleh dan bertanya, kakak senior Yang. Mengapa kamu di sini? Melihat Raja Surgawi Tulang Abu-Abu di sebelahnya, ekspresinya menjadi semakin bingung. Ceritanya panjang, masuk dulu. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengundang. Mendengarkan Grey Bones mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita, Yang Kai memiliki tebakan yang samar. Bagaimanapun, di seluruh konferensi pertukaran Dao, hanya ada 1 peserta wanita. Ketika dia keluar untuk melihat, itu memang dia. Beberapa saat kemudian, di lubang pohon, tuan rumah duduk sementara Raja Surgawi Tulang Abu-Abu menyajikan teh dan duduk di belakang Yang Kai bersama Lu Jing seolah-olah mereka adalah anteknya. Yang Kai secara singkat menjelaskan identitas Grey Bones. Gupan mengangguk dan berkata, Raja Surgawi meninggalkan kegelapan menuju cahaya juga merupakan langkah yang bijaksana. Jika kakak senior yang dapat memperoleh tempat pertama kali ini, dia mungkin dapat mengajukan permintaan ke surga Yin Yang untuk membawamu keluar dari bintang kejahatan. Ketika Grey Bones mendengar ini,
dia bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Awalnya, dia tidak punya pilihan selain menandatangani daftar loyalitas dan melayani di bawah Yang Kai, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Gupan, dia merasakan harapan yang besar. Jika dia bisa melarikan diri dari Kremestar dan meninggalkan tanah tandus ini, akan lebih bijaksana untuk tunduk pada Yang Kai. Aku akan mencoba yang terbaik. Apakah surga Yin yang setuju atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa saya campuri, Yang Kai sedikit mengangguk. Grey Bones terikat oleh loyalty list, jadi bahkan jika dia dibawa keluar, Yang Kai tidak takut dia akan berpikir dua kali. Pada saat itu, dia bisa mendiskusikan masalah ini dengan Su Linggong, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Terima kasih banyak, Tuan. Selama Tuan memiliki niat seperti itu sudah cukup. Grey Bones berkata dengan penuh semangat. Gupan berkata, prestasi kakak senior yang sudah cukup baginya untuk memimpin jauh ke depan. Selama dia bisa menstabilkan kemajuannya saat ini, memenangkan tempat pertama seharusnya tidak sulit. Jumlah bintang yang padat di gelang emas Yang Kai bisa dilihat sekilas. Saudari junior juga mendapat banyak, Yang Kai melirik pergelangan tangannya yang putih dan tersenyum. Hasil Gupan secara alami tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi ada lebih dari selusin bintang di gelangnya, kemungkinan besar diperoleh dari membunuh penjahat di bawah Orde ke-6. Menurut situasinya, yang lain harus serupa. Mengapa suster junior ada di sini? Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Melihat sekeliling, Gupan berkata, saya mendengar beberapa orang berdosa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini, dan banyak kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-6 telah memasuki tempat ini, tetapi tidak ada berita tentang mereka, jadi saya datang untuk menyelidiki, tetapi saya tidak berharap kakak senior yang ada di sini. Dari kelihatannya, para pendosa Orde ke-6 yang telah memasuki tempat ini tanpa berita apapun kemungkinan besar telah menjadi bintang di pergelangan tangan Yang Kai. Oh, beritanya sudah menyebar. Yang Kai mengangkat alisnya. Tidak heran tidak ada yang datang ke sini baru-baru ini. Tampaknya tindakannya terlalu besar, menyebabkan para penjahat di luar menjadi waspada. Dari kelihatannya, tidak perlu terus menunggu di sini untuk memancing. Ikan itu sudah ketakutan, jadi bagaimana dia bisa menangkap lagi? Sudah waktunya untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai bertanya tentang situasi Zhang Ruoxi lagi. Sejak runtuhnya Blood Monster Cave Heaven, dia tidak pernah melihatnya lagi. Setelah mengetahui dari Gupan bahwa setelah runtuhnya Blood Monster Cave Heaven, eselon atas Langya Paradise telah membawa sekelompok murid kembali ke sekte, dan Zhang Ruoxi telah diterima oleh penatua sekte luar. Saat ini, dia sedang berkultivasi dengan keras untuk mempersiapkan dirinya untuk terobosan masa depannya ke Open Heaven. Setelah mengetahui bahwa Ruoxi aman dan sehat, Yang Kai juga merasa lega. Di Langya Paradise, dengan seseorang yang merawatnya, Ruoxi seharusnya tidak menderita keluhan apapun. Surga Langya adalah salah satu dari 72 surga, memiliki fondasi yang dalam dan leluhur Ruoxi adalah murid surga Langya, jadi dia memiliki rasa memiliki surga Langya, jadi tinggal di sana adalah pilihan yang baik untuknya. Setelah mengobrol dengan Gupan lebih lama, dia pergi. Alasan Gupan berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao ini bukan karena dia ingin bersaing untuk tempat pertama, tetapi karena dia adalah satu-satunya tahap Open Heaven Orde ke-6 yang datang dari Langya Paradise. Tidak ada cara lain untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dao ini dan juga menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri. Yang Kai tidak mencoba membujuknya untuk tinggal. Karena dia ingin mendapatkan pengalaman, secara alami lebih baik baginya untuk menyendiri. Selain itu, sebagai murid Langya Paradise, metode dan kultivasinya luar biasa. Di Kremestar, bahkan jika dia menghadapi musuh Orde ke-6, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri dengan nyawanya. Setelah mengirimnya keluar dari hutan lebat, dia berbalik dan berkata, kakak senior, kamu bisa tinggal. Yang Kai mengangguk, hati-hati. Gupan mengangguk, hal yang sama berlaku untuk kakak senior, para pendosa di bintang kejahatan ini, lagi pula, mereka semua adalah orang yang sangat kejam, dan masing-masing bawahan mereka telah melakukan pembunuhan keji, jadi kita tidak bisa terlalu mempercayai mereka. Yang Kai mengerti bahwa dia mengingatkannya untuk berhati-hati dengan tulang abu-abu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum, tentu saja. Selain itu, saya juga menerima berita bahwa para pendosa bintang kejahatan tampaknya baru-baru ini membentuk Liga Kejahatan. Sebagian besar pendosa telah bergabung untuk berburu dan membunuh para kultivator yang berpartisipasi, dan banyak dari mereka telah menyebabkan banyak orang tidak beruntung. Jika kakak senior bertemu siapapun dari Liga Kejahatan, Anda tidak boleh ceroboh.
Liga Kejahatan memiliki banyak kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 yang baru seperti kita. Liga Kejahatan. Yang Kai mengangkat alisnya, tiba-tiba menjadi tertarik.